Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ummahat yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga ummahat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami dengan Ummah Yusya Asma Arisma sebagai host kajian hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan sesi kajian Umdatul Mar'ah di pertemuan kedua bersama Ustadzah Misbah Khairah LC. Sebelumnya, izin kami menyapa dahulu. Assalamualaikum Ustadzah Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kabar baik dan sehat selalu. Amin. Semoga anti juga demikian, Amin, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, selanjutnya masuk ke sesi kajian kepada beliau Ustadzah Misbah Khairah, dipersilahkan. Baik, jazakillahu khairan atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, para ibu-ibu wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kemudian tak lupa saya ucapkan kepada segenap para ustadzah ya dan panitia yang telah berupaya menyelenggarakan acara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Taib ibu-ibu, para wali murid, ya santri sekolah tahfidz dan tarbiyah Kemilau Sunnah Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan Umdatul Mar'ah
yaitu 100 hadis landasan hukum bagi wanita muslimah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Kita sudah pelajari hadis yang pertama pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, ya, atau hadis yang kedua. Judulnya yaitu Tawwi'i nafsaki alal istislami li kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la taj'ali aqlaki miqyasan li ahkamis syar'. Ya, artinya kalau kita terjemahkan, ya, yaitu Tawwi'i nafsaki, tundukkanlah jiwamu untuk patuh kepada kalamullah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taj'ali, dan jangan jadikan akalmu mikiasan sebagai standar untuk, ya, menghukumi atau menentukan hukum-hukum syar'i, ya. Jadi menentukan baik dan benar itu bukan dengan akal, tetapi ukurannya adalah apa? Yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita baca hadisnya. Hadisnya yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya, ilal musalla, yaitu menuju ke tempat salat. Famarra ala nisa'i, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat melewati, ya, ketika melewati sekelompok atau jamaah para wanita, faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada perkumpulan para wanita itu. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar. Yang artinya adalah, wahai para wanita, wahai kalian, sekelompok para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar. Ya, karena sesungguhnya aku melihat kalian itu mayoritas penduduk neraka, ya. Fakulna wa bima ya Rasulullah, maka para wanita itu kemudian bertanya, ya, mereka mengatakan, wa bima, apa sebabnya wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi mereka bertanya, sebabnya apa? Ya, kami itu para wanita menjadi apa? Mayoritas penduduk neraka. Maka Nabi mengatakan, qal tuksirnal la'na wa takfurnal asyira. Karena kalian itu apa? Banyak melaknat dan mengingkari pemberian atau kebaikan suami. Kemudian Nabi melanjutkan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Maka Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya, yang mereka itu mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat selain dari kalian. Ya, maknanya begitu. Kalian ini kan makhluk yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Naqisatu aqlin wa dinin.
yaitu apa? Makhluk yang kurang akal dan agamanya. Kenapa wanita itu kurang akalnya? Karena persaksian satu orang laki-laki sama dengan dua wanita atau sebaliknya. Persaksian dua wanita sama dengan persaksian apa? Satu laki-laki. Kemudian kenapa kurang agamanya? Karena wanita itu mereka salatnya ada liburnya. Karena wanita itu mereka haid, ya. Salatnya ada liburnya, puasanya ada liburnya sehingga kurang agamanya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak pernah apa? Libur ibadahnya. Maka Nabi takjub, heran, ya. Wanita yang kurang akal dan agamanya seperti ini bisa mengalahkan apa? Laki-laki yang sangat kuat. Kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Nah, dilanjutkan tadi ya. Mereka ingin bertahu atau ingin bertanya, kenapa kami kurang akal dan agama wahai Rasulullah? Alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadati ar-rajul. Bukankah persaksian ya satu orang wanita sama seperti persaksian setengah dari orang laki-laki begitu. Berarti kalau satu orang laki-laki sama dengan dua perempuan. Kemudian apa? Kulna bala. Maka para wanita itu mengatakan iya memang seperti itu. Fadzalika nuqsanu aqliha, itulah bukti bahwasannya wanita itu kurang akal. Kemudian alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kemudian apakah wanita itu apabila dia haid, dia juga tidak sholat dan tidak puasa? Iya benar. Para wanita menjawab apa? Naam. Qal fadzalika nuqsani diniha. Ya, itulah bukti atau tanda bahwasanya wanita itu kurang apa? Kurang agamanya. Ya, itulah bukti atau tanda bahwasanya wanita itu kurang apa? Agamanya. Nah, jadi ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang apa? Kita sebagai seorang wanita harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh menjadikan akal kita itu sebagai ukuran, ya, barometer untuk menentukan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu, ya, ditentukan bukan dengan akal. Kenapa? Akal itu bukan apa namanya ukuran atau suatu apa namanya untuk menilai ini baik atau benar. Karena apabila kita menggunakan akal, maka tentu berbeda ukuran kebenaran menurut saya dan ukuran kebenaran menurut teman-teman atau menurut ibu-ibu sekalian tentu berbeda, ya. Karena cara berpikir kita tidak sama, begitu. Sehingga apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Laukana dinu bil aqli, lakana asfalul khufi ahaqqu bil bil muslimin a'lahu." Seandainya ya ahaqqu bil masimin a'lahu. Seandainya ukuran kebenaran itu menggunakan akal, maka apa? Bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap atau dibersihkan daripada atasnya. Tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengusap sepatu, maka beliau mengusap atasnya. Padahal yang kotor itu adalah bawahnya yang dipakai untuk berjalan. Nah, ini dalil atau bukti bahwasanya apa? Ukuran kebenaran, apalagi yang berkaitan dengan agama, itu adalah apa? Dalil Al-Quran dan
sunnah bukan akal. Taib. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yaitu minal fawaid al-muta'alliqati bi maudhu'il hadisi. Pelajaran atau faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu huduril mar'ati fi salatil aidi fil musalla ma'a wujudi tasattur. Disunahkan bagi seorang wanita untuk menghadiri salat hari raya di musalla. Musalla yaitu tempat untuk melakukan salat, yaitu di tanah yang lapang. Karena sunnahnya seperti itu, ya. Sunnahnya apa? Melakukan salat hari raya itu, sunnahnya adalah di tanah yang lapang. Sehingga dikatakan al-musalla. Ma'a wujubi tasattur. Dan wajib bagi para wanita itu untuk menutup apa? Menutup aurat ketika mereka keluar rumah. Ya. Jadi apa? Para wanita mereka diperintahkan, disunahkan untuk menghadiri sholat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiyat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasa datang, ya, hadir, ikut serta dalam melakukan salat hari raya di lapangan. Taib. Kemudian yang kedua, pelajaran atau faidah yang kedua, hasul mar'ati ala sodaqah. Anjuran bagi para wanita untuk bersedekah. Ya. Jadi para wanita diperintahkan, ya, bahkan dianjurkan untuk banyak bersedekah. Karena sedekah inilah yang akan menjadi amal jariah kita, ya, yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, memerintahkan kepada para wanita untuk banyak bersedekah setelah mengabarkan kepada mereka apa? Mereka adalah mayoritas penduduk neraka. Yang mana, ya, sebab atau alasan yang membuat mereka itu banyak masuk neraka karena lisan. Ya, karena apa? Karena lisan. Lisan itu banyak mencela, banyak melaknat, banyak berkata kotor, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Kufur atau mengingkari kebaikan apa? Suami. Tidak mau mengakui, ya, kebaikan yang dia terima dari suaminya, ya. Sehingga disebutkan seandainya suami itu berbuat baik kepada seorang istri selama 1 tahun, misalnya. Kemudian 1 hari saja suami itu melakukan kesalahan, maka seorang istri akan mengatakan, ma ra'aitu khairan qattun. Aku tidak pernah melihatmu berbuat baik, ya, meski sedikit pun. Tidak pernah melihatmu berbuat baik sama sekali. Ya, jadi seperti itulah, ya, karakter wanita. Melupakan apa? Kebaikan yang banyak, tapi mengingat-ingat kesalahan yang sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan para wanita itu apa? Banyak mendapatkan, ya, murka atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini nasihat untuk kita semuanya, ya, agar bisa senantiasa berbuat baik, ya, dan apa? Memperbaiki sikap kita atau akhlak kita terhadap suami-suami kita. Taib. Kemudian faedah pelajaran yang ketiga yaitu
anna sadaqata min asbabil wiqayati minan nar. Sesungguhnya sedekah itu bisa membentengi seseorang dari api neraka, ya. Jadi inilah keajaiban apa? Keajaiban sedekah. Bahkan disebutkan ya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, menggambarkan seandainya orang-orang yang telah wafat itu mereka dihidupkan kembali, maka mereka akan apa? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Maka mereka akan mengatakan, aku akan bersedekah, ya. Kemudian apa? Dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, itu adalah harapan apa? Harapan orang-orang yang apa namanya? Telah wafat, ya. Mereka mengatakan apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, ini ada di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, ya. Maka orang-orang yang mati, orang-orang yang telah wafat, yang telah mendahului kita, ya, fayaqulu, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kematianku, ya, engkau tunda sedikit saja kematianku, fa'asaddaqa, maka tentu aku akan menjadi orang-orang yang banyak bersedekah. Wa akum minas solihin. Dan aku akan menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang salih, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini adalah penyesalan ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana penyesalan orang yang meninggal. Ya, mereka apa? Berharap dihidupkan kembali dan kemudian mereka bisa melakukan kebaikan atau berbuat baik. Dan kebaikan yang mereka uh, yang ingin mereka lakukan adalah apa? Bersedekah, ya. Karena mereka mengatakan fa'as sadaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang uh, baik. Baik, karena sedekah inilah yang akan apa? Pahalanya itu akan terus mengalir. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Apabila manusia itu telah wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 hal, ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekatin jariyatin. Kemudian apa? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi 3 hal itu, dan salah satunya adalah sedekah atau sedekah jariah. Baik, kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, min turuki tarbiyatil mar'ati wa'adhaha bima yajzaruha an fi'lil ma'asi wal istimraru fiha. Di antara tata cara mendidik para wanita adalah dengan menasehati mereka, ya. Bima yajzaruha, yaitu apa? Dengan sesuatu yang bisa apa namanya? Membuat mereka itu tercela, ya, dengan menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat, ya, dan agar mereka tidak terus-menerus melakukannya. Jadi ini faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil,
Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana cara mendidik atau mengajari para wanita dengan menasehati, ya, dengan kata-kata atau kalimat yang baik. Jadi nasihat itu kan menggunakan lisan. Ini adalah bukti atau tanda wanita itu tidak bisa ya dinasehati atau dididik dengan cara yang keras. Karena apa? Fa'innahunna khuliqna min dila. Kata Nabi, karena para wanita itu mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, itulah apa? Karakter wanita. Diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi tulang yang bengkok itu ya sensitif memang. Kalau dikerasi nanti apa? Patah ya. Nah, apabila dikerasi, dibentak, dikasari, nanti nangis, ya, marah, ngambek, begitu. Tapi apabila dibiarkan saja, maka akan terus-terusan apa? Bengkok. Jadi harus pelan-pelan, ya. Siapapun ya, entah itu kita sebagai seorang ibu, entah kita sebagai seorang istri, sesama wanita, kita harus paham karakter apa? Wanita, apalagi seorang suami, apalagi seorang laki-laki, yang mana wanita ini berada di bawah kekuasaan mereka. Ya, wanita itu di bawah tanggung jawab seorang suami. Dan tanggung jawab seorang suami itu bukan hanya apa? Memberikan makan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, tetapi apa? Ada tanggung jawab yang lebih besar dari itu, yaitu tanggung jawab agama. Ya, seorang suami punya apa? Tanggung jawab mendidik, mengajari istrinya. Nanti pada hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Istrinya yang telah dipimpinnya. Taib. Jadi ini faidah apa? Faidah yang keempat ya. Yaitu apa? Cara atau metode mendidik wanita atau anak wanita. Itu dengan apa? Menasehati. Menggunakan apa? Menasehati, diajak bicara dengan lisan, bukan dengan menggunakan kekerasan. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Faidah yang kelima yaitu jawazul iwladi fil mau'izati wa ta'mimiha bima la yamassu al mar'ata bi ainiha. Yang kelima ya, boleh menggunakan kekerasan dalam menasehati ya apabila apa eh dengan cara menasehati atau dengan cara lemah lembut itu tidak menyentuh mereka begitu. Jadi ini tahapan dalam mendidik wanita ya, jawazul iuladi fil mau'idah, boleh menasehati itu dengan cara yang keras ya. Jadi seseorang ketika memberikan nasihat ya, memberikan nasihat itu kan dengan menggunakan apa? Lisan. Maka tahapan yang pertama adalah dengan cara apa? Lemah lembut terlebih dahulu. Apabila cara lemah lembut itu tidak menghasilkan, ya, tidak memberikan hasil, tidak membuahkan, tidak merubah, ya, tidak membuat baik, bahkan terus-menerus dalam kesalahannya, maka boleh, ya, dengan ucapan yang keras. Karena Nabi pun pernah seperti itu, ya. Nabi pun pernah apa? Seperti itu kepada para sahabat, bahkan kepada istri-istri beliau pun demikian ya. Apabila lemah lembut tidak bisa, maka beliau apa? Menggunakan kata-kata, maksudnya kalimat yang nadanya lebih apa?
lebih tinggi begitu. Maka ini boleh karena ini bagian dari apa? Tahapan dalam pendidikan. Kemudian berikutnya yaitu faidah yang keenam. Pelajaran yang keenam yaitu anna aksara ahlin nari an-nisa. Bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu adalah para wanita. Jadi eh, ini termasuk apa? Kabar tentang perkara yang gaib. Kenapa gaib? Karena kita belum melihat neraka, ya. Neraka, surga, itu kan kehidupan akhirat. Bagian dari kehidupan apa? Akhirat, yang mana akan dilihat oleh manusia manakala apabila mereka sudah meninggal dunia. Ya, taib. Maka ini termasuk kabar-kabar perkara gaib. Nah, meskipun kita tidak pernah atau belum pernah melihat surga dan neraka, manakala dikabarkan melalui hadis-hadis Nabi atau melalui Al-Quran, kalamullah, maka kita wajib apa? Beriman. Ya, tunduk pasrah terhadap dalil-dalil yang ada. Nah, dan Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya mayoritas penduduk neraka nanti itu diisi oleh para wanita, ya. Ya, karena itu tadi disebabkan karena dosa lisan. Dan wanita itu memang lisannya itu lebih ringan ya daripada apa? Laki-laki. Sehingga itulah yang menyebabkan ya kebanyakan manusia menyeret mereka ke dalam neraka. Kemudian berikutnya, faidah atau pelajaran yang ketujuh. Ana min abrazi asbabi dukhulil mar'atin nar kufranul ashir azzaut wal iksaru minal la'n. Pelajaran yang ketujuh yaitu sebab utama ya atau faktor utama yang menyebabkan wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka adalah karena apa? Kufur. Kufur itu artinya mengingkari kebaikan suami. Kufur terhadap suami-suami mereka, ya, mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami-suami mereka wal iksaru minal la'ni dan mereka banyak melaknat, banyak mencela, banyak memfitnah, banyak adu domba, banyak gibahnya, banyak ngobrolnya. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Para wanita itu terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Pelajaran atau faidah yang kedelapan. Ahamiyatu tarbiyatil mar'ati ala adabil kalami wa adabit ta'amul hatta la taqa'u fi kufranil asiri walalakni. Pelajaran yang kedelapan yaitu pentingnya mendidik para wanita. Ya, mendidik dengan apa? Adab-adab yang berkaitan dengan apa? Adab berbicara, adab bermuamalah, sehingga tidak menjerumuskan mereka atau sehingga mereka tidak terjerumus dalam dosa ini, yaitu dosa kufur kepada suami dan dosa melaknat. Ya, jadi apabila para wanita ini sudah terdidik, dibekali dengan ilmu tentang ancaman-ancaman ya, agar mereka tidak terjerumus dalam dosa ini, maka kita ajarkan adab-adab yang berkaitan dengan apa? Berbicara, bagaimana adabnya, ya.
tidak boleh memutus pembicaraan, menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak boleh ya memindah ucapan dari satu ke yang lainnya. Ini namanya namimah, ya. Kemudian apa? Gibah. Tidak boleh ya. Bagaimana dosa gibah itu ya? Dosa gibah itu sama seperti memakan bangkai daging saudaranya dalam kondisi mentah-mentah ya. Itu seperti apa? Dosa gibah. Kemudian nanti bagaimana ya orang yang gibah itu di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban ya karena dosa mereka yang dilakukan di dunia, dan mereka akan menjadi orang yang merugi karena apa namanya? Gibah begitu. Nah, jadi ini penting ya, penting pendidikan terhadap para wanita kita ajari ya, wanita-wanita muslimah, anak-anak kita bagaimana ya lisan itu sangat berbahaya sekali ya, sehingga Nabi mengatakan maka na yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Jadi perintah untuk berkata yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa berbicara yang baik, ya lebih baik kata diam. Karena diam itu lebih selamat, ya, daripada banyak bicara, banyak salahnya, banyak menyakiti, ya, maka lebih baik apa? Diam. Kemudian, faedah atau pelajaran yang kesembilan, annal mar'ata naqisatu aqlin wa dinin. Bahwasanya wanita itu disifati dengan apa? Makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya. Nah, itu benar. Ya, makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Kalau laki-laki tidak. Akalnya mereka itu sempurna. Maknanya apa? Tidak kurang seperti wanita. Agama mereka juga tidak berkurang. Begitu. Karena mereka apa? Tidak haid. Ya, sholatnya tidak libur. Puasanya juga tidak libur. Wa amanuksanu akliha fitriyun minallah. La tulaimu alaiha wala ta'ayyara bihi. Atau la tulamu alaiha wala ta'ayyara bihi. Adapun kurang akalnya, ini karena memang apa? Ya memang Allah menciptakan wanita seperti itu. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu dengan apa? Mengeluarkan darah haid. Dikisahkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak berangkat haji, mengajak sebagian istri-istri beliau dan diantaranya adalah Aisyah. Maka ketika di tengah perjalanan Aisyah mendapati apa? Beliau haid, mengeluarkan darah haid. Maka ketika itu setelah Aisyah sadar bahwa dirinya mengeluarkan haid, maka beliau pun menangis. Ya, menangis karena apa? Ini adalah hari-hari yang besar. Ya, waktu untuk melakukan ibadah yaitu ibadah haji. Namun kemudian apa? Beliau haid. Maka Nabi mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu wa ala banati ibni Adam." Haid itu wahai Aisyah, itu adalah suatu apa? Perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap wanita, ya. Jadi tidak perlu apa? Disesali, tidak perlu disedihi, dan ini bukan termasuk apa? Bukan sesuatu yang tercela dan bukan aib juga, begitu. Kemudian apa? Wa nuqsanu diniha bisa babil haid. Dan wanita itu kurang agamanya disebabkan karena haid. Fala ta'sam, maka wanita tidak berdosa.
apabila dia mengeluarkan apa? Darah haid. Atau kurang akalnya itu adalah sesuatu yang memang Allah menciptakan wanita dengan bentuk seperti itu. Ya kurang akal dan kurang agamanya. Baik, kemudian pelajaran yang ke-10, ananak so'aklil mar'ati wa diniha yakni dha'fi qudratiha min kulli janibin, bahwasanya ya wanita itu disifati kurang akal dan agamanya, bukan berarti bukan berarti apa maknanya wanita itu adalah makhluk yang lemah dalam segala sisi, ya dalam semua apa kondisi. Bukan berarti wanita itu lemah ya dalam semua keadaan. Tidak. Fahya akdar. Bahkan dia apa? Mampu mengalahkan akal laki-laki yang kuat. Idhabi aqlir rajulil hazim. Bahkan wanita itu bisa mengalahkan apa? Laki-laki. Begitu. Dan laki-laki meskipun disifati dengan apa? Akalnya sempurna, agamanya juga sempurna. Ya, bukan berarti apa? Semua laki-laki itu lebih baik dari wanita. Karena banyak ya contoh atau kisah para wanita zaman dahulu yang mana mereka itu lebih baik dari siapa? Daripada laki-laki. Ya, lihat bagaimana kisah Maryam, ya ibunya Nabi Isa, yang beliau adalah wanita yang terbaik pada zamannya. Bahkan mengalahkan beberapa laki-laki. Karena beliaulah yang dipilih ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Lihat ya Asia. Asia istrinya Firaun. Dia adalah wanita yang sempurna ya. Bahkan nanti Asia yang akan memimpin para wanita di surga. Maka ini menunjukkan Asia lebih baik dari beberapa laki-laki yang ada pada zamannya. Taib. Kemudian yang ke-11, teman-teman. Anal akla qabilun li ziyadati wan naqsi. Bahwasanya akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Contohnya, anak-anak yang masih kecil, akalnya mereka masih terbatas. Ya, jadi apabila kita berbicara dengan anak-anak kecil, maka kita pun berbicara sesuai batas akal mereka. Tidak mungkin kita berbicara perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang serius kepada anak-anak. Ini menunjukkan akal mereka itu masih terbatas. Dan bisa bertambah apabila bertambah usia dan bertambah pengetahuan, begitu. Dan akal juga bisa menurun. Contohnya, ketika seseorang itu sudah mencapai usia ya tua, daya ingat mulai menurun, ya, kekuatan mulai melemah, ya, fisik mulai lemah. Nah, ini seiring dengan berkurangnya daya pikir dan akal seseorang. Begitu. Jadi ini adalah bukti ya bahwasanya akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Ya, taib. Kemudian faidah yang ke-12, teman-teman. Anal mar'ata mahma kasabat min ma'arifin la yumkinu an yukmila naqsa aqliha. Ya, bahwasanya apabila seorang wanita dia mencari berbagai macam pengetahuan, maka tidak mungkin bisa untuk menyempurnakan kekurangan akalnya. Jadi itu memang sudah amr fitri, memang sudah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini,
setinggi apapun pendidikan wanita, ya, setinggi apapun atau sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh para wanita, tetap dia adalah wanita yang berilmu, yang berpendidikan tinggi, dan makhluk yang kurang akalnya. Tetap seperti itu. Ya, jadi tidak bisa menutup kekurangan yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita ini dalam kondisi yang kurang akal dan kurang agamanya. Jadi wanita yang berilmu, wanita yang berpendidikan, wanita yang beradab, ya, itu saja tetap tidak bisa menutup kekurangannya. Apalagi wanita yang tidak memiliki ilmu. Apalagi wanita yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, ya, maka kekurangan itu ya akan terus bertambah, bisa jadi bertambah parah. Baik, kemudian berikutnya, faedah atau pelajaran yang ke-13. Man angkara Man angkara nuksana aklil mar'ati inama yaruddu hadisa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi akhbara bidzalik. Barang siapa yang mengingkari, ya, yaitu apa? Kurangnya akal wanita, maka sesungguhnya dia telah menolak hadis ini. Ya, barang siapa yang tidak mengakui bahwasanya wanita itu akalnya kurang, itu maknanya apa? Dia menolak hadis ini. Karena yang mengabarkan kepada kita, wanita itu kurang akal dan agama adalah Rasulullah. Jadi kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Dan memang faktanya, ya, realnya dalam kehidupan nyata memang seperti itu. Ya, contohnya apa? Wanita itu kurang apa? Kurang akal. Karena dalam beberapa masalah, kadang wanita itu terlalu apa? Ceroboh. Ya, tergesa-gesa untuk menentukan sesuatu. Berpikirnya itu tidak panjang. Contohnya, manakala wanita itu ya terguncang emosinya. Ya, misalnya apa? Dengan diuji dengan kematian salah satu kerabat. Ya, ini kan terguncang emosinya. Maka mereka apa? Tidak sadar, tidak tahu bahwasanya kematian itu sudah takdir, sehingga mereka apa? Meraung-raung, menangis. Berbeda dengan laki-laki, mereka lebih bisa mengendalikan emosi mereka. Atau kadang, misalnya, ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga bersama suami, maka mudah sekali seorang wanita itu untuk mengucapkan apa? Kata cerai. Nah, itu adalah bukti ya bahwasanya wanita itu kurang akal. Sehingga Pak Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata cerai itu di tangan laki-laki. Karena apa? Seandainya keputusan cerai atau lafaz cerai itu berada di tangan wanita, maka bisa jadi dalam satu hari seorang wanita itu bisa meminta cerai kepada suaminya sebanyak 100 kali. Nah, itu adalah ucapan apa? Seorang ulama. Kenapa apa? Keputusan cerai itu berada di tangan laki-laki. Karena kalau berada di tangan wanita, ya, dalam satu hari bisa berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan, mengucapkan kata cerai. Nah, setelah nanti apa? Bercerai, tinggal apa? Ada penyesalan di belakang. Ya, ini adalah bukti ya, wanita itu memang apa? Makhluk yang kurang akal dan agamanya. Kemudian yang ke-14, anna dinal mar'ati qabilun li ziyadati wan naqs. Bahwasanya agama wanita itu bisa bertambah dan berkurang, begitu sebagaimana keimanan. Jadi bisa bertambah apabila dia melakukan ketaatan.
ya, melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, berbuat baik, ya, menghadiri majelis ilmu, berarti apa? Bertambah keimanannya. Dan apa namanya, agama wanita itu pun bisa berkurang apabila dia melakukan maksiat. Ya, jadi agama itu atau keimanan seorang wanita itu bisa bertambah dan berkurang. Taib. Kemudian yang ke-15, anal haidha la yajuzu laha as-salatu wala siyam hatta tathura. Bahasanya wanita yang haid tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh berpuasa sampai dia benar-benar suci. Adapun puasanya, dia wajib untuk mengganti, adapun sholatnya dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah apa? Wanita haid. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, min suwari naqsi aqlil mar'ati kaunu syahadatiha binisfi syahadatir rajul. Ya, salah satu contoh bahwasanya wanita itu kurang akalnya adalah apa? Persaksian seorang wanita, ya, syahadatin nisfi syahadatir rajul. Jadi persaksian seorang wanita itu sama seperti separuhnya persaksian laki-laki, ya. Taib. Wah, wala yani hadza anna hadhihi surah al-kulliyah li nafsi aqliha. Nah, maka ini adalah bukti, ya, tanda yang harus kita terima. Kalau memang wanita itu kurang apa? Kurang akal. Jadi misalnya dalam satu masalah, ya, ditentukan saksi itu harus 4. Berarti apa? Laki-laki 4. Maka kalau ada salah satu dari saksi itu wanita, maka harus apa? Wanitanya harus 2. Karena wanita 2 itu sama seperti, hukumnya sama seperti satu orang laki-laki. Begitu. Kalau satu saja belum cukup. Karena wanita itu adalah makhluk yang kurang akalnya. Taib. Nah, teman-teman, jadi demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan sore hari ini, yaitu yang berkaitan dengan apa kewajiban kita, ya, untuk tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kalam dan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh menjadikan akal kita itu menjadi apa, barometer, ya, untuk menentukan kebaikan atau keburukan. Dan hadisnya tadi, ya, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar untuk melakukan salat hari raya, dan kemudian setelah itu Rasulullah uh, ketika melewati atau meluangkan waktu secara khusus untuk menasihati para wanita, ya, mengabarkan bahasanya wanita itu adalah mayoritas penduduk neraka, dan karena mereka itu apa, banyak mencela dan mengkufuri kebaikan suami. Jadi untuk menutup kekurangan-kekurangan itu, yaitu untuk menyeimbangkan kekurangan itu, maka kita diperintahkan untuk banyak bersedekah, ya. Dan sedekah itu tidak harus apa dengan uh, materi, uang yang banyak, tidak. Sedekah itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabasumuka ya ala wajhi akhika sodakoh. Engkau tersenyum kepada saudaramu, engkau menunjukkan wajah berseri-seri di hadapan saudaramu, itu adalah bagian dari sedekah. Wa imatatul adza, menjauhkan gangguan yang ada di jalan, itu juga termasuk apa? Sedekah. Taib.
Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di majelis ini. Barangkali ada pertanyaan atau ada penjelasan kami yang belum jelas, maka kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat di, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sesuai arahan dari Ustazah Niswa, untuk umahat yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar maupun fitur raise hand dan kemudian disampaikan melalui audio. Monggo umahat. Nah, silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau melalui tulisan. Silakan. Monggo umahat, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan kembali, bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun fitur raise hand, kemudian menggunakan audio. Baik, tidak ada, Nggih, belum ada. nggih. Monggo umahat Baik. kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Ustazah Afan, sejauh ini insya Allah belum ada pertanyaan yang disampaikan. Oh, Afan Ustazah ada pertanyaan. Oke, Ana akan Nah, bacakan silakan. ya. Kak, tolong dibacakan. Oke, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Afan Ustazah, bagaimana agar tetap istiqomah dalam mendidik dan mengasuh anak-anak? Baik. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jelas pertanyaannya, Ibu-ibu ya. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah ya dalam eh, mendidik ya, mendidik dan apa tadi membesarkan anak-anak. Jadi kiat agar kita bisa istiqomah ya, yaitu apa? Jadi kita mulai dari diri kita. Kita harus punya azam, niat yang kuat untuk mendidik anak-anak. Ya, jadi tekad kita harus punya apa? Tekad. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat ya setengah-setengah mendidik anak-anak. Jadi hasilnya pun setengah-setengah. Tapi kalau kita semangat, punya azam yang kuat, maka insya Allah apa? Anak-anak pun ya akan menjadi apa sesuai yang kita harapkan. Begitu. Kemudian kita harus paham ya, bahwasanya pendidikan itu adalah kewajiban kita, kewajiban orang tua, meskipun apa,
sudah disekolahkan ya di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, bahkan kewajiban yang pertama adalah kewajiban orang tua sebelum menitipkan anak-anak kita itu ke lembaga-lembaga sekolah. Ya, kalau kewajiban kita berarti apa? Ya, kita memang tanggung jawab itu ada di pundak kita dan ini adalah perintah apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melalaikan tanggung jawab ini. Ya. Kemudian berikutnya yaitu setelah tadi tekad yang kuat, kemudian eh, kita harus paham pendidikan itu memang kewajiban kita. Kemudian berikutnya yaitu apa? Continue. Jadi continue. Jadi pendidikan itu kan apa? Mendidik anak. Mendidik itu kan makna tarbiyah. Robba yurobbi. Tarbiyah. Jadi apa artinya ya? Tarbiyah itu adalah eh, membesarkan anak secara bertahap. Nah, kalau membesarkan secara fisik kan kita beri makan tiap hari, kita kasih makan, ya makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang bergizi, supaya badannya itu bisa tumbuh, menjadi sehat, tidak sakit-sakitan. Ya ini namanya apa? Bertumbuh. Tetapi pendidikan itu bukan hanya memberi makan. Iya, itu adalah pendidikan yang berkaitan dengan masalah fisik. Tapi rohaninya, ya hatinya itu juga butuh pendidikan. Kita mendidiknya dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, begitu. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya, mulai dari adab-adab. Kan itu bagian dari pendidikan. Kita mengenalkan kalau tembok itu warnanya putih, ya. Kalau rambut itu warnanya hitam, kalau gula itu manis, kalau apa namanya garam itu asin. Ini kan bagian dari apa? Pendidikan secara bertahap, ya. Kita memberikan pengetahuan kepada anak secara bertahap. Oleh karena pendidikan itu tidak bisa sekaligus, ya harus bertahap sesuai dengan usia mereka. Jadi butuh apa? Jadi butuh keistiqomahan, continue, ya. Sedikit-sedikit, tetapi harus apa? Terus-menerus. Tidak boleh satu hari semangat, dua harinya malas. Ya, dua hari semangat, satu minggu libur tidak belajar. Ya, tidak bisa menghasilkan apa? Anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang apa? Yang paham, yang memiliki adab, yang memiliki ilmu. Jadi itu, ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa, ya. Kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, yang solih. Kita hanya mampu berupaya, berusaha, adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kadang orang tua sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi apa anak tidak baik. Bahkan anak menjadi apa? Ujian bagi orang tua. Ya, padahal orang tuanya baik. Nah, itu anak menjadi ujian. Ya, kadang orang tua biasa-biasa, santai, tapi anaknya subhanallah ya baik. Mungkin karena faktor lain, ya faktor lingkungan, faktor pendidikan, ya. Padahal orang tuanya apa? Ya usahanya biasa-biasa saja. Baik. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, jadi pentingnya apa? Intinya doa orang tua. Tetap kita harus apa? eh, berupaya ya, berdoa, mendoakan anak-anak kita. Nah, wallahu ta'ala alam, berikutnya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah atas jawabannya. Insya Allah jawabannya sudah jelas nah, nih. Kemudian Ana akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon kiatnya
bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran atau fakta kepada suami saat terjadi perbedaan pendapat. Apakah lebih baik diam walau kita benar? Baik. Nah, pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyampaikan fakta atau kebenaran kepada suami? Ya, jadi menyampaikan suatu kebenaran ya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita itu tidak sama seperti menyampaikan kepada anak-anak kita ya. Jadi kebenaran harus tetap disampaikan itu benar. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ya, jadi apabila suami kita itu baik ya, hatinya lapang, dari manapun kebenaran itu pasti apa akan diterima. Ya undur maqala wala tangdur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Selama yang disampaikan itu adalah baik dan kebenaran, maka itu adalah apa? Barang yang hilang. Ya, jadi al-haqqu dhalatul mu'minin atau al-hikmatu dhalatul mu'minin. Ainama wajadaha fahuwa aula bi ahdihi. Ya, atau fahuwa ahaqqu bihi. Kebenaran itu adalah ibaratnya barang yang hilang dari seorang muslim. Dimanapun dia menemukannya, mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Begitu. Hanya saja kita sebagai seorang istri, kita kan paling tahu bagaimana suami kita, karakternya, ya. Kemudian kita mencari waktu yang pas, yang tepat, kapan harus disampaikan kebenaran ini, kapan tidak boleh disampaikan. Selama kita ya menyampaikannya dengan cara yang hikmah, maka insya Allah ya kebenaran itu akan diterima. Jadi berdakwah dengan cara hikmah itu adalah menyampaikan suatu kebenaran pada waktu yang tepat dan pada tempat yang pas. Begitu. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan, sebelum kita tutup? Jadi ada satu lagi pertanyaan, anak bacakan di Ya, silakan. izin bertanya, tidak sesuai tema Ustazah. Apakah Mm-mm. seorang wanita sedang haid boleh iktikaf di dalam masjid? Tayyib. Itu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah itikaf bagi wanita yang haid. Nah, wallahu ta'ala alam. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah itikaf wanita yang sedang haid. Pendapat yang paling roji atau pendapat yang paling benar adalah apa? Bahwasanya wanita yang haid tidak boleh itikaf di dalam masjid. Dia harus apa? Menunggu sampai haidnya itu suci, bersih, dan apabila sudah suci, maka dia boleh ya masuk ke masjid untuk melakukan iktikaf. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Nah, cukup, Cukup Ustazah, insya Allah. Akan Ustazah, Ana izin menutup kajian sore hari ini, Gih. Nah, nah, silahkan ditutup Jazakillahu khairan atas kehadiran teman-teman dan semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan waktu dan tempat kami kembalikan kepada host acara ini. Silakan ditutup. Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Niswa Khairah dapat bermanfaat dan dapat diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku pemandu
kajian hari ini. Pada sore hari ini, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhiran, kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.